Shalom. Nah, di kesempatan video kita kali ini kawan, dan kita akan mau menjawab yaitu komentar dari kawan kita, Bang coba buatkan tutorial bagaimana cara pemasangan gagang dodos yaitu menggunakan fiber ya. Dan memang pada umumnya bahwa pemasangan gagang dodos itu sendiri ada yang menggunakan besi, ada juga yang menggunakan kayu, dan kita ini adalah menggunakan fiber. Dan yang dicari adalah tentunya lurus matanya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita masuk kepada tutorialnya kawan, dan di sini kita sudah sediakan bahan-bahannya nanti apa aja yang kita perlukan. Tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan menggunakan ya gagang dodos fiber. Yang pertama, kelebihan yang mau kita bahas adalah di saat kita menggunakan otomatis adalah ringan. Nah, kedua, bagi kawan-kawan juga yang tidak suka ataupun di arealnya ancaknya doremi ataupun di khususnya kawasan gambut arealnya sawitnya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, dan ini cocok sekali kalau memang teman-teman tidak suka membawa dua alat. Dan yang poin yang ketiga adalah bisa suka-suka kita teman ya, bisa kita tarik panjang, bisa kita juga turunkan menjadi pendek. Nah itu ya, itulah keuntungan. Nah tapi kelemahannya sendiri bagi kawan-kawan tentunya yang tidak memiliki fiber adalah melakukan namanya pembelian, dan itu pengeluaran. Apalagi di saat teman-teman melakukan pembelian itu, yaitu fiber nomor 1 dan nomor 2, ya tentunya pengeluaran yang teman-teman itulah yang menjadi kesusahannya ya. Nah yang kedua adalah memang ada sedikit perbedaan antara kayu dengan besi, dan kalau fiber sendiri pasti dia agak ngayun sedikit ya. Tetapi kalau untuk patah, dan di sini kita setelah kita praktekkan ya, asalkan kita hati-hati baik dalam melakukan pendodosan pencurian buah, agak ya slow, asal kita jangan rusuh dalam penggunaannya ya. Saya percaya deh, dan kita sudah buktikan dan sampai sekarang kita pun lakukan ya, dan pasti tidak apa-apa. Nah jadi itu ya kelebihan dan kekurangan. Jadi juga dalam pembuatannya sendiri, di sini juga saya menjelaskan poin yang pertamanya adalah teman-teman harus memotong fiber tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mulai dari panjangnya, mulai dari ukurannya, dan di sini nanti kita peragakan sekalian. Dan yang poin yang keduanya adalah juga kita nanti cara penggajalannya maupun nanti supaya matanya itu lurus. Nah yang terakhir adalah alat-alat yang mau dibutuhkan baik pemotongan fiber ataupun yang lain-lainnya. Nah jadi oke, kita masuk kepada tutorialnya. Nah jadi kawan, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama adalah gerinda. Jadi di sini kalau kawan-kawan tidak punya gerinda ya, dan bisa teman-teman pakai gergaji besi. Nah, kedua fiber. Fiber nomor 2 ya kawan, baik nomor 1 maupun nomor 2. Ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Selanjutnya mata dodosnya, dan selanjutnya nanti kita pergunakan kayu ya untuk menutup ini supaya nanti nggak masuk sampah. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada pemulaannya. Oke. Yang pertama-tama teman-teman harus memotong fiber seukuran seperti ini dulu teman-teman ya. Ya, teman-teman, nah ini ya, perhatikan. Jadi di saat teman-teman melakukan pemotongan seperti ini, nah setelah itu baru kita lakukan ya teman. Jadi udah seperti ini barulah kita masukkan ya teman, seperti ini. Jadi di sini saya jelaskan sedikit rahasianya. Ketika teman-teman mengalami ini pemasangannya teman-teman, ketika kita masukkan fiber ini di dalam lubang ini payah ya. Dan jadi kita lakukan cara trik nomor 2, yaitu kita lakukan namanya pembelahan fibernya. Jadi oke ya, kita coba kita hidupkan dulu gerendanya. Oke, kalau nggak punya gerenda bisa gergaji besi ya teman. Jadi dilakukan pemotongan ya sedikit aja teman, segini ya. Ini fibernya ini bisa dilakukan pembelahan ini paling panjangnya segini saja teman ya. Nah,
dipotong. Nah, oke lah, jadi kita potong dulu. Nah, oke teman. Jadi ini ya, kita sudah melakukan pembelahan fibernya dan sekarang kita agak ini toko ya. Jadi caranya kayak gini teman. Jadi oke teman, karena ini agak kepayahan masuknya, jadi kita coba lakukan pembelahan seperti ini ya teman. Dan kita awaskan ini ya. Karena sudah apa? Sudah kita udah masukkan ini. Jadi oke, kita coba mau paksakan. Nah, jadi gitu ya temanku ya, dilakukannya. Jadi oke ya, ini udah. Jadi cara pemasangannya sendiri kawan, nah coba dilihat ya. Nah itu. Jadi biasanya nanti kalau teman-teman melakukan pemasangan seperti ini, pertama teman-teman harus ini mata dari atas ini bagi dua gagangnya ini, matanya ini. Jadi itulah cari kelurusannya. Jadi ketika dia masuk ke luar kawan, nanti bisa diganjal dari sini ya kawan, ini diganjal. Ya, melakukan ganjalan ya supaya lurus. Tapi kalau dia keluar di sini, ini diganjal kawan, ini bagian ini ya. Nah, oke. Jadi setelah itu teman, ini pastikan supaya tidak lepas, pastikan fiber yang kita udah masukkan ini sampai di atas sini. Ya, di atas ini ya, nampak nanti ya di atas ini supaya dipaksa terus, teman-teman paksa terus. Ya, lakukan seperti ini teman. Paksa sampai di atas sini. Oke, nah langkah yang ke nomor 2 adalah kita masukkan nomor satunya. Oke, sahabatku. Aduh. Ini kita potong dulu nih kawan, karena tidak bagus, karena sudah bermasalah. Jadi kita potong dulu ini. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan nomor satunya teman. Nah, kayak gini ya. Baru jadi oke ya kawanku. Nah, lihat ya. Jadi nomor satu ini yang kita masukkan di sini kawan, diusahakan tembus sampai di atas ini ya, supaya nggak lepas nantinya. Oke ya, diusahakan sampai tembus. Paksa teman-teman terus ya, kayak gini. Oke ya, nah udah. Jadi gini dia teman. Setelah sudah selesai. Nah, sekarang tinggal masukkan nomor 2-nya. Warnanya 3 lah Pak.
Mana bos? Nomor 2-nya dimasukkan. Nah ini. Nah teman-teman baru lakukan kas keleman, dan ini biasanya kita belah dulu ya teman-teman, karena ini contoh aja. Nah teman-teman nanti belah ini baru kas kelemannya, dan sama seperti dodus kita yang sudah jadi itu. Nah jadi inilah contohnya yang sudah jadi teman-teman. Kalau sudah jadi, nah seperti ini dia kawannya, ini dia ya. Pakai keleman di nomor 2-nya kita belah, kayak gini ya, baru masukkan kayak gini. Nah langkah yang terakhir ini teman-teman bisa tutup ini, karena ini nanti kan kalau fiber ini kan berlubang teman-teman, ada lubangnya, supaya di fiber ini kita nanti nggak masuk sampah. Kita kasih kayu ataupun tutupnya ataupun sandal ya teman-teman, boleh yang mana teman-teman suka ya. Di atas ini, baru di bawahnya juga. Dan nah ini teman-teman ya, pakai kayu supaya tidak di saat kita melakukan pemakaian ini tidak masuk tanah ataupun sampah-sampah ya, dilakukan. Dan rahasianya lagi teman-teman, ku bocorkan di sini. Kalau di saat teman-teman melakukan pemasangan kayu, cari antara ini dengan mata dodosnya itu biar seimbang kawan ya, biar seimbang. Ketika kawan-kawan menggunakan kayu di sini, kalau mata dodosnya terlalu berat, itu biasanya mau mata dodosnya berat tapi pangkalnya ini ringan, jadi kasih kayu di sini dan usahakan supaya cari kayu itu yang berbobot supaya mengimbangi mata dodos kita dengan pangkalnya ini. Dan saat kita melakukan pemasangan kayu ini, ya rahasianya supaya nanti dari bawah ini sampai ke atas mata dodosnya supaya nanti seimbang. Nah yang terakhir, karena fiber yang kita gunakan otomatis ini licin ya kawan. Nah gunakan karet seperti ini kawan. Ya tergantung kesukaan kawan. Oke. Nah oh ya, aku lupa juga kawan. Mana tahu juga kawan-kawan bertanya, pemotongan ini nomor 2 ini apakah mengikuti kayak gini? Nah jadi saran saya teman-teman, bisa teman-teman melakukan pemotongan ini panjang sampai di sini, tapi jangan sampai di sini kawan, karena ini nanti terlalu bagian kepalanya terlalu berat ya. Tapi kalau sampai segini boleh, nggak apa-apa. Sesuaikan dari mana nyamannya teman-teman saja. Dan di sini nggak ada juga artinya harus. Tapi kalau saran dari saya supaya lebih bagus, pemotongannya sampai di sini aja ya, nomor 2 ini. Baru masukkan nomor 1 di setelah itu. Oke? Jadi mungkin itu ya teman ya, yang mungkin bisa saya jelaskan di video kita ini, cara pembuluhan dodos ini dengan versi kita. Dan mudah-mudahan ini membantu kawan-kawan menambah referensi, dan kalau ada juga masukan dari kawan-kawan ya silakan di komen di bawah komentar ya. Dan tentunya di akhir video saya ucapkan shalom dan selamat beraktivitas.